Salve fratres te iterum videre Patris Allegro, veritas liberabit vos. Saya mau menanggapi provokasi pluralisme dan relativisme ya dari Bapak Binsar Huta Barat. Ya, saya secara tegas menolak pluralisme dan relativisme. Ya, pluralitas, relativitas, oke. Pluralisme, relativisme, no. Ya, banyak orang mungkin belum sanggup membedakan antara keduanya, pluralisme dan relativisme. Ya, oke. Pluralitas itu kenyataan. Tapi pluralisme itu gagasan, itu persepsi saya. Dan demikian juga relativitas itu fakta, tapi relativisme itu suatu gagasan yang efeknya menurut saya sangat buruk, merusak. Ya, sama seperti Protestantisme merusak kekristenan. Nah, mari kita lihat. Merriam-Webster.com itu memberikan definisi dari pluralism sebagai berikut. Yang pertama, the holding of two or more offices or position as benefices at the same time. Memegang bahwa ada dua atau lebih jabatan atau posisi yang menguntungkan pada saat yang sama. Yang kedua, the quality or state of being plural, ya, kualitas atau kenyataan status plural, ya. Dan yang tiga, a theory that there are more than one or more than two kinds of ultimate reality. Suatu teori yang mengatakan bahwa ada lebih dari satu, ada lebih dari satu atau lebih dari dua jenis realitas tertinggi. Yang B-nya itu suatu teori bahwa realitas itu terdiri dari entitas yang plural, ya, pluralitas dari entitas, ya. Dan yang keempat, a state of society, suatu keadaan masyarakat di mana anggota dari berbagai kelompok etnis, ras, agama, atau sosial mempertahankan partisipasi otonom dalam pengembangan budaya tradisional atau kepentingan khusus mereka dalam batas-batas peradaban bersama. Dan yang B, a concept, doctrine, or policy advocating the state. Ya, konsep, doktrin, atau kebijakan yang mengadvokasi keadaan seperti ini. Oke, mungkin Pak siapa ini? Pak Binsar lebih ke pengertian yang 4A dan B ini, ya. Keadaan, lalu konsep yang mengadvokasi kenyataan tersebut. Tapi ada bahaya. Nah, definisi 3A tadi mungkin terdengar sangat mirip dengan relativisme bagi sebagian orang. Dan ini adalah penolakan terhadap kebenaran, K besar atau T besar, T besar, truth yang tunggal, yang universal. Seperti relativisme. Itu yang didefinisikan Merriam-Webster sebagai relativisme itu didefinisikan sebagai berikut. 1A, a theory that knowledge is relative to the limited nature of the mind and the condition of knowing. Sebuah teori bahwa pengetahuan itu relatif terhadap sifat terbatas pikiran dan kondisi pengetahuan. Dan yang B-nya itu a view, suatu pandangan bahwa kebenaran etis tergantung pada individu dan kelompok yang memegangnya. Yeah. A view that ethical truths depend on the individuals and groups holding them. Tetapi keduanya tidak sama. Yang satu mengatakan bahwa ada lebih dari satu jenis realitas tertinggi, ini pluralisme, dan yang lainnya mengatakan bahwa setiap orang mendefinisikan realitas tertingginya sendiri. Jadi pluralitas dan relativisme, pluralisme dan relativisme. Nah, ini bukan definisi ketiga Merriam-Webster yang mau saya pertahankan atau diskusikan di sini, meskipun ya yang ini yang keempat, ya. Definisi ini memiliki dua bagian yang sangat cocok dengan dua cara kita ingin berbicara tentang pluralisme, bahkan sebelum kita menemukan definisinya. Begitu kita bicara pluralisme, definisi keempat ini rupanya ya datang kepada kita dengan sendirinya. Tetapi kalau kita lihat baik-baik definisinya, maka kita bisa tahu bahwa ada bahaya dari pluralisme dan relativisme. Nah, pada tingkat pertama dan paling mendasar, pluralisme itu menggambarkan keadaan masyarakat, ya, tanpa menghakimi keadaan itu dengan satu atau lain cara. Pluralisme pada tingkat ini adalah pengakuan bahwa keragaman ada, ya, agama, etnis, ras, orientasi, gender, dan jenis keragaman lainnya. Pada tingkat dasar ini, kita dapat mengatakan bahwa Indonesia adalah masyarakat pluralis, dan itu adalah pernyataan yang sulit untuk diperdebatkan. Kita bahkan dapat mengatakan lebih lanjut bahwa globalisasi semakin merajut kita semua menjadi dunia global yang saling berhubungan pluralis. Ini adalah fakta, bukan penilaian
suatu penilaian, ya, bukan suatu nilai yang dinilai. Keadaan ini mungkin memprovokasi penilaian dari nilai dan menghadirkan tantangan dan peluang tertentu bagi masyarakat yang membutuhkan evaluasi kritis, tetapi itu berada pada analisis tingkat kedua. Nah, pluralisme sebagai nilai bisa menjadi bagian dari analisis tingkat kedua ini. Dan disinilah definisi Merriam-Webster 4B masuk. Definisi ini mengacu pada konsep, doktrin, atau kebijakan yang mengadvokasi keadaan yang dijelaskan dalam paragraf tersebut. Ya. Menurut saya ada dua versi dari posisi seperti itu. Yang pertama, pluralisme aktif yang berusaha mendorong penciptaan masyarakat pluralis, dan pluralisme pasif yang menerima keberadaan masyarakat pluralis seperti itu. Nah, ya, kita bisa, ya, saya mungkin lebih bisa menghabiskan waktu untuk membela posisi pluralis pasif, kalau memang kita mau menyebut pluralis itu sebagai pluralitas, ya, pluralis pasif itu saya lebih plausibel, lebih menyediakan waktu untuk membela posisi pluralis pasif. Tetapi ya, mari kita tarik perbedaan antara keduanya dan posisi dari relativis ini. Jadi aktif itu provokasi terus supaya tercipta betul-betul masyarakat plural begitu. Pokoknya semua harus diperhatikan karena dia plural, ya. Ya, itu sama seperti, ya, akhirnya orang kaum pelangi juga perhatikan kami ini plural dan seterusnya. Begitu, kita ini plural, kita ini pelangi begitu. Ini jatuhnya ke pride, ya. Pelangi pride nanti. Nah, kemudian ya, relativisme pada dasarnya adalah tentang kebenaran, etika, dan nilai-nilai. Nah, pluralisme dalam pengertian 4B tadi pada dasarnya adalah tentang hubungan sosial. Jadi, relativisme mengatakan bahwa setiap orang atau sekelompok orang mendefinisikan kebenaran mereka sendiri, menetapkan etika mereka sendiri, dan memilih nilai-nilai mereka sendiri, dan tidak satu pun dari kebenaran, etika, atau nilai-nilai itu secara inheren lebih benar, lebih etis, atau lebih berharga daripada yang lainnya. Pluralisme tidak benar-benar mengomentari kebenaran orang lain, etikalitas etika orang lain, atau nilai-nilai orang lain. Bahkan dalam pengertian definisi 3A tadi, yang mengatakan ada lebih dari satu aspek untuk realitas tertinggi, tidak mengomentari validitas persepsi orang lain tentang realitas tertinggi. Dan pluralisme dalam pengertian 4B bukan tentang menilai kebenaran orang lain, ini tentang memberikan legitimasi hak mereka untuk mengejar kebenaran itu. So, memang ada alasan mengapa kita mungkin berpikir orang lain atau sekelompok orang telah melewatkan beberapa aspek penting dari kebenaran, tetapi tetap berpikir sangat penting bahwa mereka diizinkan untuk mengajar pemahaman mereka sendiri tentang kebenaran. Karena pandangan bahwa kebenaran itu kan banyak, kan? Ya. Etika sedikit lebih rumit, ya, karena etika justru berdampak pada orang lain. Dan nilai-nilai juga bisa sedikit, dan bagian dari pluralisme adalah mencoba menciptakan sistem di mana semua orang bisa hidup dan bertahan hidup, dan membiarkan orang lain hidup. Ya. Akan tetapi, saudara-saudariku, bahkan jika ada beberapa negosiasi seputar etika atau nilai, pluralisme pada umumnya mencoba membiarkan orang sendirian untuk mengejar tujuan mereka sendiri selama mereka bersedia bermain baik, play nice dengan orang lain. Bagian dari playing nice ini dengan orang lain adalah, untuk pluralisme adalah tidak mencoba memaksa orang lain untuk mengadopsi kebenaran, nilai, dan etika kamu. Bahkan jika kamu pikir kamu benar dan pihak lain salah. Sikap hidup membiarkan hidup seperti itu mungkin merupakan hasil praktis yang sama dengan relativisme, tetapi dicapai dengan memulai dari sudut pandang filosofis yang berbeda. Dan disinilah poinnya. Kalau memang Pak Binsar menganjurkan pluralisme, mengapa orang Katolik tidak boleh mengajarkan ajarannya? Ini menjadi dasar prinsip pluralis relativis Protestan. Misalkan, semua orang adalah paus kecuali pausnya orang Katolik, Paus Fransiskus. Semua orang boleh bebas membaca kitab suci kecuali orang Katolik. Karena kalau orang Katolik membaca kitab suci pasti kriminal menurut Deki, dan pasti ilegal menurut seorang apologet Kristen yang anonim, kita namanya siapa. Nah, tapi pada intinya yang terdalam, seharusnya Pak Binsar tidak usah menganjurkan pluralisme untuk dirangkul semua orang. Ada bahaya besar kalau dipikirkan baik-baik, tapi kita batasi saja perbincangan kita, karena intinya adalah sebagai berikut.
Pertama, kalau semua agama itu benar, maka ajaran gereja Katolik yang saya ajarkan pasti benar. Yang kedua, semua denom Protestan yang Tuhannya tidak jelas, ya pasti kebingungan. Ya, karena semua agama benar. Kalau gitu, oke lah. Semuanya benar. Tuhannya bisa oneness, Tuhannya bisa, Yesus bisa bukan Tuhan, dan seterusnya. Kontradiktif, padahal kebenaran itu tidak kontradiktif. Terus, kalau begitu masih disebut kebenaran juga kah? Ini sudah logik, falasi, error, dan sebagainya. Nah, maksud saya adalah bahwa kalau memang Pak Binsar menganut pluralisme, Pak Binsar harus menerima dengan lapang dada bahwa ada kenyataan orang yang menganut absolutisme, ya sekedar untuk mengatakan bahwa kita plural, ya. Jadi, you got it. Plural dan relatif itu sebenarnya self-refuted, ya. Jadi kenapa Pak Binsar malah mati-matian memaksa semua orang menjadi pluralis aktif? Inkonsistensi, bukan? Oke. Nah, pertanyaan kepada Pak Binsar yang setahu saya adalah penganut Protestantisme. Protestantisme mana yang benar? Semuanya benarkah? Kalau semuanya benar, berarti kita bubar, karena kebenaran itu bertentangan satu sama lain.